Kemudian kita bicara tentang klasifikasi jenis agregat berdasarkan bentuknya ya. Tadi kalian sudah lihat bentuknya, ada yang lonjong, ada yang pipih, ya kan? Ada yang kasar, ada yang halus. Nah, sekarang angkanya ya. Kita tinjau dari segi kuantitas. Ya. Bahwa ada yang namanya agregat ringan. Oke. Agregat ringan itu untuk kerikil beratnya 350 sampai 380 kg per meter kubik ya. Kilogram per meter kubik. Kalau yang pasir 150 sampai 1.200. Oke, itu termasuk agregat ringan. Untuk normal 2.500 sampai 2.800, untuk berat lebih dari 2.800 kg per meter kubik ya. Jadi ini adalah berat jenis sebenarnya ya, lebih tepatnya berat jenis ini ya, karena dia ada perbandingan massa dan volume. Oke. Dan biasanya bentuknya bulat ya, yang ringan itu. Kalau normal dia bersudut, kalau besar dia pipih ya. Jadi lebih masif seperti itu, lebih padat gitu ya. Kemudian teksturnya biasanya yang kecil itu licin. Oke. Kalau yang normal biasanya kasar. Ya. Nah, di sini ada suatu istilah namanya gradasi ya. Gradasi itu apa sih, Pak ya? Gradasi adalah perbedaan ukuran ya. Seperti yang dibahas di slide sebelumnya bahwa agregat yang bagus itu ukurannya berbeda-beda. Oke. Jadi ada yang ukurannya misalnya 3 cm, ada ukuran 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm ya. 3 sampai 7 cm tadi itu disebut gradasi. Oke. Jadi ukurannya berbeda-beda. Ya. Jadi perbedaan tingkat itu loh, mulai dari 2 cm, 3 cm, 4 cm itu namanya kita sebut gradasi. Sehingga di sini ada juga istilah gradasi selah ya. Gradasi selah itu berarti ada suatu ukuran yang tidak ada. Misal, suatu agregat ukurannya 2 cm, 3 cm, habis itu langsung loncat 5 cm ya. 4 cm-nya tidak ada. Nah, itu namanya terjadi ya gradasi selah di sana. Oke. Dan yang ringan itu cenderung ada gradasi selahnya. Oke. Yang bagus ini yang normal ya. Yang normal itu tipenya adalah gradasi menerus. Jadi semua ukuran ada. 2 cm, 3, 4, 5, 6 itu ada semua. Nah, itu yang bagus. Oke. Sehingga sebenarnya yang normal ini ya, yang normal ini yang sering kita pakai ya. Jadi ini memenuhi semua kriteria. Oke, beratnya memang lebih tinggi daripada yang ringan, tapi dia bersudut ya. Yang bersudut kan lebih bagus. Kemudian teksturnya kasar, ya kan? Yang kasar kan juga lebih bagus. Karena dua kriteria ini memenuhi konsep interlocking. Ya, saling mengikat satu sama lain ya. Bahkan gradasinya semuanya ada. Ya. Nah, kemudian yang berat ya, yang lebih dari 2.800 itu yang saya sebut bongkahan-bongkahan batu tadi ya, yang bisa digunakan untuk mengecor beton yang tebal. Itu biasanya ukurannya malah seragam. Ya, gradasinya seragam. Jadi katakanlah ukurannya 10 cm ya, besar ya, 10 cm. Tapi ya rata-rata segitu semua gitu. Itu namanya seragam. Nggak ada yang 11, nggak ada yang 12 ya, nggak ada yang 13. Itu ukurannya 10 aja gitu. Ya. Jadi itu juga tidak bagus sebenarnya. Oke. Jadi yang sering kita pakai untuk beton itu yang normal. Oke. Itu klasifikasi jenis agregat berdasarkan bentuk ya, dan juga ditinjau dari angka berat jenisnya. Kemudian agregat juga memiliki kemampuan menyerap air. Nah, ini dia. Ketika bersatu dengan semen yang basah atau disebut pasta ya. Semen yang basah itu nanti kita juga kenal dengan istilah pasta. Agregat yang bisa menyerap air lebih diutamakan daripada yang kedap air. Ya ada gitu ya. Jadi batu-batuan itu ada yang kedap air. Dia memiliki suatu lapisan yang air tidak bisa menembus ya. Ada beberapa batu dengan jenis seperti itu. Nah, itu yang tidak kita sarankan ya. Lebih baik adalah agregat yang bisa menyerap air. Karena bisa memperkuat ikatan antara keduanya. Nah, agregat yang bisa menyerap air itu semakin lekat dengan semen ya, itu bagus. Nah, berikut beberapa fase penyerapan air pada kerikil. Ada pula keadaan yang namanya SSD ya, saturated surface dry. Ya, saturated itu
berarti adalah jenuh ya. Maksudnya jenuh apa sih, Pak? Jenuh itu berarti si agregat itu sudah terisi penuh dengan air. Ya. Jadi di dalamnya itu, di dalam pori-porinya agregat itu sudah terisi dengan air. Tapi dia surface dry. Surface itu permukaan, dry kering. Nah, jadi di permukaannya itu tidak ada air yang menempel, gitu ya. Kalau kering sepenuhnya bukan, jangan kalian bayangkan seperti kering yang yang seperti itu ya, yang tidak ada airnya sama sekali, enggak ya. Dalamnya itu ada airnya, tapi permukaannya itu tidak ada air yang menempel. Jadi permukaannya relatif bisa disebut kering. Oke, itu permukaan agregat kering, namun di dalamnya terisi penuh dengan air ya, jelas. Kondisi ini sering digunakan untuk mengukur seberapa banyak kemampuan agregat menyerap air atau seberapa porus agregat tersebut ya. Di sini ada istilah porus ya. Porus itu artinya ya prosentase rongga. Oke, jadi agregat itu dalamnya pasti ada rongganya juga. Semakin dia banyak rongganya, semakin banyak dia menyerap air ya. Jadi sebenarnya agregat itu adalah suatu material yang keropos juga, di dalamnya ada sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian harus kita ukur gitu. Kita harus tahu apakah agregat ini dalam tanda kutip ya, minum banyak air ya. Dalam tanda kutip minum banyak air, apakah ini agregat suka haus ya atau enggak? Gitu ya. Karena nanti waktu ngecor itu ada sejumlah air yang dia dalam tanda kutip lagi dia minum ya, dia serap gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba ada agregat yang nyerap airnya banyak, wah ini nambah airnya waktu pertama ngaduk juga banyak gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu seberapa banyak ini menyerap air gitu ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini adalah suatu agregat yang di dalamnya ada pori-pori ya, kemudian dia menyerap air ya. Nah, kemudian yang SSD itu yang seperti ini ya. Di dalamnya itu jenuh air. Nah, kalau ini namanya moist ya. Yang permukaannya masih ada airnya. Oke. Nah, yang kita cari nanti yang ini. Nanti ini ada pengujiannya ya. Nanti ada pengujiannya SSD dan juga kalian akan ya, jadi bagaimana cara bikin SSD ya. Bagaimana yaitu menyerap air di dalamnya sampai penuh tapi permukaannya kering ya. Nah, tekniknya nanti agregatnya kita rendam semalaman. Ya, semalaman sehari nanti dia akan menyerap air sampai penuh di dalamnya. Ya, nanti itu semester berikutnya malah mungkin ya. Kita akan mencoba membuat SSD ini untuk menguji seberapa banyak sih ini agregat nih, seberapa banyak sih ini kerikil, ini pasir meminum air gitu ya. Jadi inilah yang disebut SSD ya.